Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para jamaah, khususnya guru kita Ustaz Rahmat, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umur yang subhanahu wa ta'ala. Dan juga Ustaz Farul Razi, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, juga segenap para remaja Islam Masjid Jami Al-Mujahidin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Mu'allif rahimahullah wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qal adabul insan ma'a muallimi. Adab seorang murid bersama gurunya. Kita sudah membahas kemarin beberapa adab kepada guru. Ada yang nulis sampai berapa adab kemarin terakhir? Adab kah? Keempat. Sekarang kelima ya. Adab yang kelima, adab seorang murid kepada guru, ayyanzurahu bi'ainil ijlal. Seorang murid harus memandang gurunya dengan pandangan ya pengagungan. Jadi kita sebagai seorang murid jangan sampai memandang guru kita rendah. Jangan sampai memandang guru kita dengan pandangan menghinakan. Karena itu berpengaruh terhadap ilmu yang kita akan dapatkan. Ya. Maka saya selalu bilang sama santri-santri saya, kita kalau belajar ya, sebelum kita belajar dengan seorang guru harus kita lihat dulu siapa guru kita. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya, liatin guru kita 2 bulan. Kita kalau mau ngaji nih, nyari guru ya, jangan langsung ujuk-ujuk taklim langsung minta belajar sama tuh guru, jangan. Tapi kita datang dulu, lihatin dulu pengajian tuh guru. Tongkrongin dulu, perhatiin tuh guru ngajar, ngajarnya gimana, pemahamannya sama nggak dengan kita, akidahnya sama nggak dengan kita, madhabnya sama nggak dengan kita. Sebelum kita belajar gitu dulu, lihatin dulu. Udah kita lihatin selama 2 bulan, kita pantau nih. Kalau kita kan pengajian mingguan tuh ada tuh. Nah udah 2 bulan, kayaknya cocok nih. Nah ketika sudah cocok, ketika sudah resep di hati, udah ada chemistry belajar dengan tuh guru, baru nyatakan, Ustadz saya izin ngaji sama antum ya. Kalau kita sebagai orang tua pengen naruh anak ya pun sama, kita jangan ujuk-ujuk lihat pesantren bagus langsung masukin anak kita, jangan ya. Liatin dulu, pantau dulu ya, keker dulu kalau bahasa orang Betawinya. Udah lihat, udah mantep, yakin dengan gurunya, ajak anak kita, nah ayo kita nyantren, insya Allah berkah. Jangan sampai ya kita datang ke tuh guru, belum kenal tuh guru, belum tahu itu guru, langsung bilang, Ustadz saya izin ngaji sama antum, angkat saya jadi murid antum. Belum kenal gurunya langsung bilang begitu. Ketika belajar seminggu 2 minggu, ternyata ustadznya nggak sama dengan kita, akhirnya keluar. Nanti kelak kalau seandainya kita jadi guru, kita akan punya murid sama kayak dia tuh ya. Makanya kalau pengajian umum kayak begini, ini bahasa katanya ya, saya nggak anggap antum murid saya anggap antum jamaah Masjid Al-Mujahidin. Kapan antum saya anggap jadi murid saya? Kalau antum ngaji ke markas, itu baru murid saya ya. Jadi yang ngaji ke markas baru murid saya, walaupun sekali atau 2 kali, yang penting datang ke sana. Karena saya rasa kalau di sini mungkin pengajian karena memang dekat kali. Tapi kalau orang sudah ngaji, bahkan sampai dia itu keluar rumah, ngeluarin motor, sampai jalan jauh, nah itu baru orang ada kesungguhannya. Baru terlihat bahwa dia adalah seorang murid. Apa murid? Asal katanya aroda yuridu irodah, keinginan. Artinya tuh orang punya keinginan. Jelas, paham? Jelas ya? Jadi nggak semua yang ngaji sama saya murid saya, enggak. Ya kalau Ustaz Rahmat murid saya kan bukan gitu. Beliau jamaah sini, guru di sini. Nah, ketika kita pengen jadi murid seorang guru, kita harus bilang sama guru-guru, ya, izinkan saya jadi murid antum tuh. Ya, jelas? Cara berguru begitu.
Kalau nggak begitu bukan guru kita. Ya. Antum ngaji di Kuitang setiap hari Minggu, dengar ceramah Habib Ali Kuitang, ya. Antum belum jadi muridnya. Ya. Kenapa? Minum. Ini minum. Ini minum ini. Ya. Kapan antum jadi muridnya? Kalau antum sudah datang ke beliau minta izin, Habib, izinin saya jadi murid antum. Tuh. Itu pun belum tentu langsung diterima. Kayak Imam Ghazali suatu hari datang ke tempat gurunya, ya. Sampai ke tempat gurunya, ke tempat seorang ulama. Ini kisahnya begini awalnya. Imam Ghazali punya adik namanya Ahmad Ghazali, ya. Kalau Imam Ghazali kan Muhammad Al-Ghazali. Punya adik, adiknya jadi makmum. Abangnya imam sholat, Imam Ghazali, Allahu Akbar. Di tengah sholat adiknya ngelihat, kata adiknya dalam hatinya, lah ini abang sholat berlumuran darah. Jadi kemudian Imam Ahmad Al-Ghazali ini mufarokoh dari sholat. Selesai salam, Imam Ghazali nanya, wahai adikku, kenapa engkau tadi mufarokoh sholat? Emang saya salah gerakan saya? Emang rukunnya cara sholat saya nggak bener? Kata adiknya, wahai abangku, wahai saudaraku, saya tadi lihat engkau sholat dalam keadaan berlumuran darah. Oh, ternyata adiknya ngelihat sisi batinnya sang abang. Kata Imam Ghazali, iya benar, tadi abang lagi sholat, ya, saya mikirin tentang masalah haid. Nah, Imam Ghazali takjub, kok dia bisa tahu pikiran saya? Nanya sama adiknya, wahai saudaraku, engkau belajar di mana ilmu ini? Kata saudaranya, saya belajar dengan seorang syekh di sana. Didatengin Imam Ghazali. Sampai sana kata gurunya, ya kata Imam Ghazali, wahai tuan, bolehkah saya jadi muridmu? Katanya orang, enggak, antum Imam Ghazali, antum ulama besar, jangan belajar sama aneh siapa? Katanya itu guru. Nggak, aneh pengen belajar sama antum. Yaudah, kalau ente belajar sama aneh, syaratnya tuh ada kotoran, ente lap pakai tangan ente. Ini kotoran disuruh apa? Lapnya bukan pakai apa-apaan, pakai apa? Pakai tangan, diambil pakai tangan, dibuang. Nah, baru diangkat jadi murid. Itu begitu. Baru diangkat jadi murid. Jadi ketika antum ngaji dengan seorang guru, belum tentu tuh guru antum, belum tentu antum muridnya dia. Kapan diangkat jadi murid? Kalau kita bilang, guru, izinkan saya ngaji sama antum, angkat saya jadi murid antum, gitu. Nah, ketika sudah belajar, udah kenal guru, udah diangkat jadi murid, jangan pernah kita berpaling dari itu guru. Ya. Apalagi guru kita udah sempurna, ilmu fikihnya nguasain, nahunya nguasain, tasawufnya nguasain, akhlaknya luar biasa, tafsirnya nguasain, ini ilmu ini semua udah ada pada dirinya, udah kita nggak usah kemana-mana, itu aja guru kita, udah selesai. Ya nggak usah ngaji banyak-banyak. Kadang-kadang kita kan gitu ya, yang jauh disamperin, yang ngaji di mana? Di Bojong, Citayam, ya, di Bogor. Padahal guru di sini banyak, ya. Dan belum tentu kita belajar jauh-jauh berkah. Masalah mai sama kita. Kita sana. Dengerin ya, Bu yang ajar ya. Jelas ya? Belum tentu belajar jauh-jauh berkah. Gitu. Saya dulu punya sahib saya belajar di luar negeri. Bertahun-tahun di luar negeri. Saya nggak di luar negeri, saya di sini aja. Saya punya guru saya Ahmad Rifai. Ngaji aja sama beliau. Ngaji dari mulai ngaji nahu, ngaji sorob, ngaji tafsir, usul fikih, mustalahul hadis, ngaji akhlak, ngaji tasawuf, ngaji ini, ngaji mantik, ngaji balaghah, apa aja pelajaran kita pelajarin dulu. Ya. Temen saya keluar negeri, pulang sampai sini ngobrol, ternyata yang belajar di luar negeri minta belajar sama saya. Ya. Ini bukan sombong, bukan. Ini mau gambarin sama antum. Pulang belajar sama saya ajarin. Aneh nggak? Yang belajar keluar negeri minta belajar sama yang dikit ya. Kenapa? Di luar negeri sama di Indonesia alifnya sama-sama bengkok, bener gak? Kali di luar negeri alifnya miring kali enggak, alifnya tetap lurus gitu. Alif di sana lurus, di sini lurus gitu. Ya. Paham ya? Akhirnya belajar gitu. Nah, alhamdulillah ya, berkah daripada khidmah kepada guru, saya sampai ke sini ngajarin antum tuh. Ya. Maka kembali lagi, adab kita sama guru, kudu mandang guru dengan pandangan pengagungan. Jadi kita mandang guru jangan mandang jelek udah. Maka Imam Nawawi manakala beliau pengen berangkat ke majelis, beliau sedekah dulu. Ingat nih amalan nih. Mau ngaji sedekah dulu. Apa doanya? Dia berdoa, ya Allah,
Allahumma astur uyuba muallimi anni. Ya Allah, tutupin kejelekan kekurangan guru saya sama saya. Ya. Tutupin kejelekan guru saya. Jangan sampai saya ngelihat kejelekan guru saya. Karena nggak mustahil ya, manusia nggak ada kejelekannya. Ya. Manusia nggak ada yang luput dari aib dan kesalahan. Dia minta, ya Allah, jangan sampai saya ngelihat kekurangan guru saya. Kaila tadhab barakatu anni. Jangan sampai hilang keberkahannya dari saya tuh. Paham maksud saya? Ente doa minta sama Allah, ya Allah, jangan sampai engkau perlihatkan saya kekurangan guru saya. Pokoknya kalau bisa guru saya di mata saya cakep aja udah. Guru saya sempurna udah. Guru saya bener udah, jangan sampai kelihatan sekali, ya. Karena maaf ya, ada orang dulu belajar dengan salah seorang, pengen belajar dengan salah seorang ulama. Didengar katanya di sana ada ulama hadis, punya hadis, disamperin sampai ke depan rumahnya, dilihat tuh ulama lagi ngempanin kucing, tapi nggak ada empanannya, lagi begini-gini, lagi bohongin kucing, pus, nggak ada makanannya nggak. Itu ulama yang pengen ngambil ilmu hadis nggak jadi pulang. Apa kata nih ulama? Kok ente nggak jadi belajar sama dia? Ya jangankan aneh, kucing aja dibohongin. Ya paham nggak? Kan kekurangan tuh ya namanya ya. Kelihatan nama kita, berkuranglah rasa pengagungan kita dengan guru tuh. Ya. Paham ya? Makanya paling nggak enak tuh jadi tetangga guru. Kudu banyak-banyak husnuzon kita. Ya. Kita bertetangga sama guru nih, ya. Kudu banyak-banyak apa? Husnuzon. Kenapa? Karena kalau orang bertetanggaan sama guru, kadang-kadang ada aja kekurangan guru yang ketahuan sama dia. Ya. Bener gak? Tarik kadang gurunya kesiangan lah, atau enggak gurunya mungkin ketiduran lah, iya, nih, atau mungkin gurunya ya lupa apa namanya ngerjain sunnah lah, misalnya ada orang minum tangan kanan gitu, diminum tangan kiri nggak sengaja sebenarnya gitu, ya. Kalau bisa yang begitu-gitu jangan sampai kita lihat, gitu. Ya. Ada seorang ulama, kita kan kalau minum sunnahnya kan sekali, 3 kali ya. Nggak boleh nih kalau minum air begini sekali, nggak boleh, makruh hukumnya. Ya, kalau kayak onta kita minum gitu. Nabi ngajarin kita minum 3 kali, minum Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, itu sunnahnya begitu, Bismillah, Alhamdulillah 3 kali. Nah ini ada ulama minum sekali banyak, sampai sekali botol habis. Lantas ada ulama lain bilang, akhi, ente minum kok banyak banget, kan Nabi sunnah 3 kali. Ini baru tegukan pertama. Berarti berapa botol lagi? 2 lagi. Ya aneh ngerjain sunnah, ini baru yang pertama. Wah subhanallah, luar biasa tuh ya lak-lakannya, mungkin lak-lakan anaconda kali ya. Paham ya? Jadi usahakan jangan sampai kita ngelihat kekurangan guru kita. Kenapa? Kalau kita ngelihat kekurangan guru kita, langkah pertama husnuzon. Husnuzon. Baik sangka. Ya. Karena nggak ada lagi dah. Ya. Antum bisa dengar kata aneh, bisa ingat kata-kata aneh kalau antum mandang aneh benar. Jangankan aneh, Nabi Muhammad aja, manusia terbaik. Ya, manusia pilihan Allah, sempurna dari seluruh makhluk, itu ada aja yang nggak demen. Ya. Kenapa kok Abu Jahal nggak masuk Islam? Kenapa kok musuh-musuh Allah nggak masuk Islam? Kenapa mereka nggak masuk Islam? Karena mandang Nabi Muhammad salah. Kalau Abu Bakar Siddiq mandang sebagai Rasul, Sayyidina Umar mandang sebagai Rasul, tapi Abu Jahal mandang sebagai anak yatim tuh. Udah minum aja nih. Ini minum. Ya di belakang aja sama kita, sama kita. Jelas ya? Maka yang pertama tadi bagaimana cara pandang kita sama guru kita. Tuh, ya. Jelas paham? Yang salah mandang gurunya berpengaruh pada ilmunya. Yang kedua, wa ya'taqida fihi darajatal kamal, masih nomor 5 ya. Dan dia meyakini pada gurunya memiliki kesempurnaan, derajat yang sempurna. Ya.
wa yuwaqqirahu wa yu'azzimahu, dan dia menghormati gurunya dan mengagungkannya. Tuh, di antara cara kita mengagungkan guru kata ulama, jangan kita lewat di depannya. Cara kita hormatin guru, jangan lewat di mana? Di depannya. Tuh, kadang orang ngaji, belajar lewat aja di depan. Padahal paling bagusnya kalau lewat kan di mana? Di belakang. Yang kedua, jangan selonjoran kaki di depan guru. Tuh. Ya, apalagi orang tua kita. Ya. Ada gak anak sekarang begitu? Ya. Selonjoran apa? Kaki itu. Ya. Yang ketiga, tulis. Ya. Jangan memanggil nama guru dengan namanya itu, ya. Atau dengan panggilan yang nggak mulia. Contoh ya, kita kalau manggil guru apa? Ustadz, ya. Kiai misalnya gitu. Ada orang manggil gurunya bang, misalnya Hamdi nih, jadi Ustadz gitu. Terus ente belajar sama dia, terus bilangnya Bang Hamdi. Nah nggak sopan ente. Kenapa? Tukang somai ente panggil bang juga. Masa guru ente mau samain nama tukang somai? Bener gak? Beli bakso pakai bang gak? Manggilnya bang bukan? Manggil tukang somai manggilnya bang gak? Masa guru ente samain sama tukang somai? Bang gitu. Bedain tuh. Boleh antum panggil nih, misal saya manggil guru, fadhol silahkan mau manggil guru, ya. Guru gimana kabarnya begitu. Lebih enak ya. Kalau antum manggil aneh ustadz, berarti antum kayak jamaah aneh yang lain. Kalau antum manggil aneh guru, berarti aneh guru antum. Gitu ya. Jadi kalau ada orang ngaji sama aneh, manggilnya ustadz, ya, itu berarti sama dengan jamaah lain. Tapi kalau antum manggilnya guru, berarti antum murid aneh. Gitu. Ya. Jelas paham ya? Nah, jadi kalau orang manggil gurunya jangan dengan panggilan yang nggak menghormatkan, gitu. Ya, paham? Ada saya punya murid ngajar anak-anak ini, anak-anak kecil. Dipanggilnya bang biasanya, gitu. Kemudian kita ajarin nih kalau manggil guru jangan bang, ustadz. Didengar kalau orang kan manggil orang ustadz kan sat aja, sat kemana sat gitu. Digabung sama dia. Bang Sat. Kan abang sama ustad. Bang Ustad, Bang Ustad gitu jadi Ustad. Janganlah manggil bang aja, Ustad aja gitu ya. Tapi memang kalau kita ngaji belajarnya antum-antum yang masih muda-muda ya, jangan mau dipanggil ustad. Jangan mau, kenapa? Kadang kalau udah dipanggil ustad ngerasa punya cukup ilmu nggak ngaji lagi. Dan jangan marah gitu. Kalau antum nggak dipanggil ustadz gitu. Karena di Mesir itu ustadz itu gelar buat profesor doktor. Ya. Di Mesir itu ustadz itu buat apa? Profesor doktor gitu. Jadi gitu ya. Jadi kalau kita manggil guru kita panggil dengan panggilan penghormatan ya. Gitu. Tuan guru, kalau di Kalimantan tuan guru ya, guru tuh ya. Jelas ya. Nah, kenapa kita kudu mengagungkan guru? Fa inna dzalika aqrab ila naf'ihi bihi. Karena dengan kita mengagungkan guru itu lebih dekat kepada kemanfaatan ilmunya. Jadi kalau kita agungin guru kita muliakan guru kita, insya Allah ilmunya gampang masuk. Bahkan Imam Syafi'i adabnya. Saking menghormatin gurunya, Imam Syafi'i nggak berani kalau minum tuh di depan gurunya begini, nggak berani. Jadi kalau beliau mau minum, nunggu gurunya meleng dulu, gurunya meleng nih ngeliat sono baru minum. Jangan sampai gurunya ngeliat diminum, jangan. Ya. Sama, antum ngerokok gitu juga, mungkin ada yang ngerokok di sini kan gitu. Ya. Jangan, wah ngerokok asapnya dilemparin ke gurunya, gurunya berasap mukanya. Itu nggak punya adab namanya. Ya. Paham ya? Makan pun sama. Gitu kalau kita lagi depan guru, kalau bisa jangan nyendok gitu. Apalagi lah jadi dia ngomong jangan nguap, gimana terus satu, gitu nggak sopan. Kalau guru lagi ngomong tahan dulu, jangan makan dulu. Ntar guru meleng makan, tuh ya gitu. Bahkan Imam Nawawi nggak pernah mau makan bareng gurunya. Ya. Kenapa nggak mau makan bareng gurunya? Takut pas gurunya lagi makan bareng dia, satu nampan bareng, gurunya ngeliat nih, wah ada ati tuh, ada daging kambing tuh enak tuh. Lagi diintip dilihat begini, muridnya ngambil.
Nah, Imam Nawawi takut jangan sampai apa yang aneh makan itu yang guru aneh lihat tuh. Makanya nggak pernah mau beliau makan bareng gurunya itu. Ya, jelas paham ya? Jadi kalau itu nyiapin makanan buat guru nih, ya apaan macamnya taruh aja di depan guru. Cuman jangan semuanya. Misalnya ada salak, ada jeruk, ada pisang, ada kue, ada gorengan. Nah ini 5 nih harus ada di piring guru. Komponennya, ya. Pisangnya ada, ininya jangan dipisah-pisah. Kadang-kadang guru mau ngambil kan nggak enak. Dia demennya salak, mau salak di ujung sono. Atau demen gorengannya di ujung. Dan nggak sopan, ya. Kalau seorang muslim tuh ngambil makanan begini nggak sopan, nggak punya akhlak. Maka antum taruhin tuh, semua ada di situ. Salaknya ada di piring guru, gorengannya ada, tuh. Itu kayak begitu. Ngerti Habibi? Ya. Kalau kita juga mau ngambil begitu. Nah makanya tadi kalau kita nggak pakai adab sama guru, belajar nggak ada manfaatnya. Kita nggak bisa amalkan dan kita nggak bisa ajarkan. Maka kunci kenapa kita kok belajar gini-gini aja nggak ada perubahan, mungkin adab kita salah sama guru. Tuh. Ngerasa gak kita? Kok kita ngaji gini-gini aja ya? Makin pinter kagak, nambah ilmu kagak, amalin kagak, sholatnya begitu-gitu aja. Nah itu pasti karena kita adabnya salah sama guru. Nah alhamdulillah sudah kita belajar ya sedikit nih, ini baru dikit doang ini, baru nomor 5. Sedangkan adab sama guru di sini ada 35. Masih ada 30 lagi, jangan khawatir. Padahal nih kitab sebenarnya di awal saya bahas tentang adab sama Allah, cuman saya belakangin. Ya. Maksudnya gimana? Kita bagaimana mau kenal Allah? Sama guru aja kita nggak adab. Ya. Karena kita kenal Allah lewat siapa? Lewat guru. Nggak bisa kita kenal Rasul tanpa wasilah guru. Nggak bisa kita kenal Allah tanpa wasilah guru. Bahkan dikatakan dalam syarat ta'lim muta'allim, ya. Kenapa engkau, ada seorang bertanya kepada seorang ulama, kenapa engkau lebih mengedepankan guru ketimbang orang tua? Ya. Jadi kalau ditimbang guru sama orang tua, lebih gede mana haknya? Guru. Ya. Lebih gede mana haknya? Guru. Kecuali gurunya orang tua. Kalau gurunya orang tua, dua-duanya kena. Ya. Makanya enak kalau kita jadi orang tua plus guru anak kita. Ya. Nah kalau kita nggak bisa jadi guru buat anak kita, serahkanlah urusan anak kita sama guru kita. Selamat mereka. Ini ulama ditanya, ya Fulan, kenapa engkau lebih mengedepankan urusan gurumu ketimbang orang tua? Jawaban dia apa? Karena orang tua saya yang membuat saya dari alam malakut, alam lahut, alam roh, turun ke alam dunia. Turun level namanya. Ya. Di alam roh kita bisa kemana-mana, berjumpa dengan Allah. Turun ke dunia jadi punya jasad, jadi punya kewajiban, jadi punya taklif, beban. Tuh. Tapi guru saya yang membuat saya dari alam dunia terbang ke alam langit. Masya Allah. Ya. Jelas paham? Ya. Nah cuman sayang sekarang orang tua nggak tahu. Sehingga orang tua sekarang itu kadang-kadang suka marah-marahin guru. Ya. Nah ini yang bikin orang pada nggak berkah ilmunya. Gitu. Jelas ya? Kalau ditanya lebih mana orang tua apa guru? Guru. Nomor 1 guru. Nomor 2 baru orang tua. Kenapa? Guru kita adalah orang tua batin kita. Tuh, kalau orang tua jasad kita. Tuh. Jelas paham ya? Jadi mulai dari sekarang teman-teman ya kalau bisa kita pengen belajar yang benar, hormatin guru kita itu ya. Nah ini pelajaran ini yang sangat jarang, bahkan di sekolahan aja nggak diajarin. Sampai kadang murid aja sama guru sekarang udah songong banget udah. Kadang-kadang guru jadi gini, gimana Ustaz kabar, sehat? Ya gitu. Nggak sopan itu. Kita nggak boleh nampak pundak guru, nggak boleh. Ya. Kadang orang saking akrabnya sama guru gitu, gimana kabar, sehat? Kabar? Nggak boleh. Kita harus tunduk. Kabar gimana, sehat? Nunjuk juga jangan begini. Ya. Antum kabarnya sehat, jangan begini. Sehat kabar? Begitu begini. Iya ente sehat ya? Ente ngomong kita ente. Ya Rob, adabnya kagak ada. Ya. Kalau manggil guru panggilnya antum. Ya. Ustaz Firman, antum sehat. Nah gitu. Ya, jangan begini juga. Jadi nggak boleh begini. Kalau nunjuk sama guru jangan begini. Nunjuk ke begini tuh. Ya.
Ini buat siapa? Ini buat siapa air? Buat antum Ustaz. Tuh begitu, pakai adab kita. Ya. Jalan juga depan guru, misalnya darurat yang nggak ada tempat lain, harus misi gitu, nundukin pandangan, nundukin pala, tuh. Ya. Dan juga kalau kita jalan jangan apa? Jangan ngebelakangin guru, tapi mundur tuh. Itu adab itu penting. Itu. Ya. Jelas paham? Nah, orang yang sempurna imannya adalah orang yang sempurna adabnya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Rasulullah. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang sempurna akhlaknya. Makanya Imam Malik belajar adab, belajar ilmu 20 tahun, ngaji 20 tahun. 20 tahun. Ini berapa tahun baru nih? 5 tahun ya. Belajar 20 tahun, 18 tahun belajar adab. Kayak gini nih ngaji nih. Ini kita ada setahun belum? Belum ya? Belum setahun belum ya? Ini belajar begini aja nih. 18 tahun. Masya Allah. Bagaimana adab sama orang tua, bagaimana adab sama guru, bagaimana adab sama binatang, bagaimana adab sama orang lain dan sebagainya. 18 tahun belajar. Dan 2 tahun belajar ilmu. Jadi orang pinter. Kenapa kok bisa? Cuman 2 tahun belajar ilmu jadi orang pinter? Karena 18 tahunnya dipakai adab. Orang yang belajar adab duluan itu gampang nyerap ilmunya. Ya. Makanya kita banyak belajar apa? Adab. Kadang maaf, kadang saya sendiri kadang-kadang bingung. Mau WA guru bahasnya bingung, takut salah kata. Ya. Makanya kadang-kadang mohon maaf kalau antum saya tegur itu demi pendidikan. Antum di WA sama guru misalnya, Hamdi nanti jemput ya, jangan bilang oke. Jangan pernah bilang oke. Atau iya jangan. Bilangnya siap. Oh siap. Kenapa kalau antum bilang oke kesannya kayaknya ogah banget. Ya. Apalagi pakai dah. Hamdi jemput ya. Iya dah. Iya dah. Antum nggak insya Allah dah. Nah jangan, antum nggak punya adab. Ya. Paham? Kalau emang antum nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Mohon maaf guru, saya ada uzur, nggak bisa jemput antum. Tapi insya Allah kalau antum perlu, nanti saya hubungin yang lain, begitu. Jangan begini, mohon maaf guru saya nggak bisa jemput, suruh yang lain aja guru. Ente nyuruh aneh. Dan saya pribadi saya maklum, kenapa? Karena namanya antum kan murid belajar. Ya salah ditegur, salah diingetin, tapi jangan pakai marah tuh ditegur nggak ngaji lagi. Paham ya? Kadang orang begitu tuh. Saat saya nggak bisa jemput, antum suruh yang lain aja dah. Ya nyuruh guru namanya. Ente yang bilangin yang lain. Nanti guru saya coba cari yang lain, insya Allah ada yang bisa begitu. Itu kalimat-kalimat begitu aja tuh pakai adab itu. Gitu. Makanya kadang kita kalau di media sosial ya debat itu bisa ujung-ujungnya nggak ada ujungnya. Ujung-ujungnya debat kusir. Tapi kalau kita debat langsung kan beda. Sama orang mau WA, amin nelpon beda. Ya. Orang WA menelpon beda, coba antum. Ya. Lagi ngapain? Tulisannya lagi ngapain? Kan bisa begini, lagi ngapain? Bisa, lagi ngapain? Mereka gak? Ya. Ane lagi di luar nih, bisa begitu? Ane lagi di luar nih, kan beda, intonasi beda. Maka ahsan antum kalau memang ngeri, telepon ahsan. Ya. Itu aminnya adab. Sampai Habib Munzir punya HP 3. 1 buat umum, 1 buat orang tuanya, 1 buat Habib Umar. Ya. Jadi kalau HP Habib Umar nyala, lompat beliau. Pernah ada cerita salah seorang muridnya, ya ketika Habib Umar nelfon karena HP-nya beda, Habib Munzir tadinya lagi diinfus. Ini infusan semua nih, dicopot semua, turun dari kasur ranjang rumah sakit, turun ke bawah langsung nelfon langsung gini. Assalamualaikum ya Sayyidi, Masya Allah. Assalamualaikum ya Sayyidi. Tuh, turun langsung. Padahal lagi di rumah sakit, lagi diinfus. Pernah kejadian lagi di tol. Nelfon Habib Umar, langsung berhenti, minggir, melipir. Turun dari mobil, langsung duduk begini. Allah, di aspal duduk. Ajib, Masya Allah, ya, luar biasa. Adabnya Habib Munzir. Makanya Allah kasih apa derajat yang tinggi karena adabnya luar biasa. Adabnya Masya Allah gitu. Dan saya ngelihat mungkin pengaruh lingkungan ya, pengaruh lingkungan. Kalau di Betawi memang orang-orang Betawi memang orangnya conggah gitu.
nyablak. Orangnya keras-keras. Kalau lewat temennya nih, mana lo? Begitu aja orang Betawi. Kalau orang Sunda kan, balik ke mana kan? Ya halus. Orang Betawi, mana lo? Sini yang mana? Ah lu dasar lu PA lu gitu. Betawi. Kalau Sunda harus, Kang, kadia Kang, lipir Kang. Goreng sih ya. Ya, jadi intinya ya kita kudu punya apa? Adab sama guru kita itu. Dan adab itulah yang membuat ilmu kita bermanfaat. Insya Allah nih antum berubah adabnya nih. Ya. Mulai cara WA, cara jalan, cara ngubungin, cara nelfon. Kalau antum udah berubah adabnya, insya Allah ilmu gampang masuknya. Tuh, sama sama orang tua. Saya sering ngomongin dulu ya. Kunci keberhasilan akhirat guru. Dan kunci keberhasilan dunia orang tua. Tapi kunci surga redho guru dan redho orang tua. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan redho keduanya. Amin ya rabbal alamin. Dan antum jangan sampai nanti bentrok. Ya, redho guru sama redho orang tua. Karena aneh nemuin ada orang pengen ngaji tapi orang tuanya nggak redho. Ini bahaya, jangan. Antum doa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya redho sama saya. Dan yang paling cakepnya, antum ajak orang tua antum ke rumah guru antum. Biar orang tua antum nyerahin sama guru. Itu yang paling cakep. Saya dulu begitu ngaji. Saya ngaji ke ustadz ini, ngajak orang tua. Nanti orang tua saya bilang, guru, ustadz, ini anak saya Paris. Tolong dididik ustadz. Kalau bandel jitak aja nggak apa-apa. Kalau nakal bilangin. Begitu, aneh begitu dulu ngaji. Ajak orang tua aneh, kenalin namanya guru. Ya. Maka alhamdulillah ada berkahnya. Nah, kalau antum pengen berkah kayak aneh, ya, atau kayak guru-guru yang lain, ajak orang tua antum ke rumah guru antum. Agar kalau seandainya orang tua dengan guru udah klop, ilmu gampang masuknya. Gampang banget masuknya. Belajar setahun serasa 10 tahun. Tuh. Kalau guru, orang tua udah doain, ya. Doa guru mustajab, doa orang tua mustajab. Ya. Bahkan ada sebuah makalah, siapa orang yang berbakti kepada orang tuanya, itu jauh, itu sama aja dia berbakti kepada 40 orang wali kutub. Masya Allah, bakti sama orang tua. Bagaimana bakti sama guru gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan, kita hajatkan. Ada yang punya hajat malam ini? Ada yang punya hajat enggak? Enggak. Mudah-mudahan para jamaah, ya semua yang hadir pada malam hari ini dijaga kesehatan Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga iman Islam kita, Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita, dan juga Allah matikan kita husnul khatimah. Kita doakan buat guru-guru kita, Ustaz Rahmat Farrozi, mudah-mudahan Allah berikan panjangkan umurnya, Allah berikan rezeki yang hal yang barokah berlimpah. Kita doakan mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh soleha, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah bi karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina تغسل لكل حباب واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا
وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في الباب والتنهي والحمد لله في الباب والتنهي اللهم صل wasallim wa barik alaihi wa alihi. Jangan lupa malam Rebo kita ngaji hikam di markas sebagaimana biasa, ada acara akikah insyaallah dari jamaah markas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.